Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi dengan Akang di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan dan cita-cita. Sahabat-sahabat Akang, puji dan syukur tentu senantiasa patut kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di dalam perjalanan hidup yang singkat ini kita masih tergolong hamba-hamba Allah yang beriman, yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki diri, ya. Terlebih tentu tanpa terasa, ya, sekarang kita berada di hari terakhir sepertiga dari bulan Ramadan, ya. Jadi sekarang sudah tanggal 10, ya. Berarti sudah sepertiganya bulan suci Ramadan kita lalui. Tentu besar harapan kita mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi amaliyah, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab untuk kita semua mendapatkan nilai ataupun mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tetap kita masih membahas tentang bagaimana hebatnya bulan suci Ramadan. Karena kalau kita kaji, ya, kitab keutamaan Ramadan, yang membahas keutamaan Ramadan itu tidak mungkin, ya, walaupun Ramadannya hanya 1 bulan, akan tetapi ketika kita membahas, menggali, mengkaji bagaimana hebatnya, bagaimana luar biasanya bulan suci Ramadan, itu Akang yakin tidak akan sampai ataupun tidak akan cukup waktunya dalam 1 bulan. Saking banyak dan luar biasanya keutamaan bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabat Akang, dan ulama juga banyak memberikan nama, ya, memberikan nama kepada bulan suci Ramadan disesuaikan dengan bagaimana karakteristik ataupun hebatnya Ramadan tersebut. Seperti halnya ada yang sebagaimana kita maklum, ya, Ramadan adalah Syahrul Ramadan, itu adalah Syahrul Siam. Kenapa Syahrul Siam? Karena bulan diwajibkannya berpuasa. Kemudian Syahrul Ramadan bisahril qiyam, disebut bulan qiyam ataupun bulan dimana kita semangat, ya, untuk menjalankan qiyamul lail, gitu, ya. Kemudian ada juga Syahrul Tarbiyah, karena di bulan ini pembelajaran tentang ruhani kita, ya, betul-betul dididik oleh Ramadan ini, ya. Contoh kecil sahabat-sahabat Akang semua, yang paling menarik adalah, dan terkadang kita gak ngeh gitu, ya, bagaimana Ramadan itu mentarbiah kita, bagaimana Ramadan itu mendidik kita untuk menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kita kadang kita lupa akan esensi itu, gitu, ya. Yang kita fokuskan bahwa ketika bulan Ramadan datang kita wajib puasa dari pagi sampai dengan maghrib. Setelah itu malamnya tarawih, kemudian paling diisi dengan tadarus, kemudian di akhirnya nanti bayar fitrah dan juga idul fitri. Seperti itu kan. Padahal kalau misalkan kita lihat esensi yang lain, bahwa Ramadan luar biasa mendidik kita, ya, dari mulai mendidik kita untuk menjadi pribadi yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ya. Kita sekarang mungkin hanya baru 10 hari ini kita sudah merasakan bagaimana, ya Allah, ya, menahan lapar dari pagi sampai sore. Padahal paginya kita sahur, maghribnya kita buka, tetapi kadang kita lemas, gitu, ya. Bagaimana kalau kita bayangkan, ya, saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang hampir setiap hari mungkin mereka tidak ketemu dengan yang namanya nasi, ya. Mereka jarang merasakan nikmatnya makanan yang sering kita konsumsi selama ini. Itu kan memberikan didikan kepada kita, Ramadan ini memberikan didikan kepada kita bahwa kita itu harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Masya Allah, ya. Sekarang kita baru sehari aja udah selayang-seloyong, gitu, ya, udah lemas, gitu. Bagaimana saudara-saudara kita yang setiap hari mereka tidak makan? Akhirnya muncullah dalam diri kita, oh, kalau begitu tingkat kepedulian kita, ya, harus lebih ditingkatkan. Ketika kita melihat saudara kita yang tidak makan, saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang serba kekurangan, tentu di bulan lain nanti setelah Ramadan, ya, baik di dalam maupun di luar Ramadan, nanti kita santuni mereka, gitu, ya. Kemudian hebatnya Ramadan, ya, secara tidak sadar Ramadan juga mendidik kita untuk
betul-betul melihat seseorang itu bukan dari pangkatnya, bukan dari latar belakang pendidikannya, bukan dari status sosialnya, akan tetapi semua dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innallaha inna akramakum, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah, kata Allah, atqakum, yang paling takwa di antara kalian semua. Jadi bukan lagi tidak lagi dilihat kaya miskinnya, kemudian jabatannya, kemudian status sosialnya, tidak, ya, tidak penting dan tidak dilihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada apa namanya? Ada anak perawannya Akang di depan Akang. Oh. Lagi ngeliatin sobat-sobat Akang. Baik, kita lanjutkan. Jadi di Ramadan ini juga mendidik agar kita semua tidak memandang, membeda-bedakan manusia dari status sosial, gitu ya. Coba sahabat-sahabat semua, kalau misalkan puasa dihitung ataupun diukur dari contoh misalkan dari latar belakang pendidikan dah, ya. Bagaimana kita misalkan yang lulusan S3 ataupun yang profesor, doktor, ya, puasanya dari subuh sampai jam 5 sore dah udah boleh buka karena S3, ya. Kalau misalkan yang S1 sampai maghrib, ya. Kalau misalkan dilihat seperti itu dari status sosial, gitu ya, dari latar belakang pendidikan, ya kasihan puasa yang baru lulus SD ataupun yang nggak lulus SD, ya. Kelabakan dia bisa jam berapa puasa bukanya, gitu ya, gitu sahabat. Jadi siapapun dia, apapun latar belakang pendidikannya, status sosialnya, kemudian pangkat jabatan, yang nggak ngaruh, pokoknya ketika masuk Ramadan wajib puasa dari subuh sampai maghrib, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, udah titik, gitu kan. Jadi Ramadan ini luar biasa. Bahkan hebatnya Ramadan, ya, Akang nggak tahu dah sahabat-sahabat semua sadar atau bisa menyadari atau tidak, ya, hebatnya didikan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, banyak orang asing di masjid. Coba dah, ya. Mohon maaf, Akang bukan apa namanya, ya, ngomongin, tapi ini kita ambil ibrah bagaimana hebatnya Ramadan, nih. Ketika Ramadan, malam pertama bulan suci Ramadan, Masya Allah, semua masjid penuh, ya. Semua masjid penuh, bahkan banyak yang pengurus DKM yang dadakan minjem tenda dari sana, nyewa ini itu segala macam, tenda dan terpal segala, ya. Kenapa? Karena nggak muat masjidnya, termasuk di masjid Akang, ya. Karena kebetulan Akang juga ketua DKM, ya, jadi tahu persis, nih. Jadi ketika malam pertama Ramadan itu Masya Allah, ya. Dan ternyata kalau misalkan kita perhatikan, itu kebanyakan orang-orang asing. Orang-orang asing maksudnya gimana? Yang selama ini jarang ke masjid, sahabat-sahabat semua. Kok bisa mereka datang ke masjid malam itu? Itulah hebatnya Ramadan, ya. Itulah hebatnya Ramadan. Padahal selama ini mereka juga bukan tidak mau untuk datang ke masjid, mereka mau datang ke masjid. Akan tetapi terkadang ketika mau ke masjid, karena saking jarangnya, ketika mau ke masjid, tiba-tiba misalkan istrinya nanya mau kemana, ya, ke masjid. Terus istrinya bilang, tumben ke masjid, kira-kira jadi apa enggak ke masjidnya? Enggak jadi. Atau misalkan ketika mau ke masjid baru ge sarungan, gitu ya. Terus anaknya nanya kemana, ya, ke masjid. Ih, tumbenan amat ke masjid, segala pakai sarung lagi, kira-kira si bapak itu jadi apa enggak ke masjid? Ya, saya yakin nggak jadi, ya, Akang yakin nggak jadi. Kenapa? Karena memang dorongan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan itu ataupun sindiran mungkin kalau disampaikannya oleh tetangga ataupun yang lain, menganggap kita disindir, gitu ya. Ketika ditanya tumben ke masjid, tumben sholat dan lain sebagainya, sehingga mengurungkan niat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Tetapi di Ramadan, lagi-lagi hebatnya Ramadan, sahabat-sahabat Akang, ini menghantarkan manusia nggak punya pikiran seperti itu, ya. Ketika mereka melakukan ibadah saja, ya. Nggak ada pemikiran bodoh-nanan, mau dikatain orang tumben kayak mau dikatain orang apa kayak, yang penting malam itu sholat, yang penting malam taraweh, siangnya puasa, gitu, ya. Itu hebatnya Ramadan. Jadi mendidik kita untuk itulah yang namanya ikhlas, itu sebetulnya itu. Jadi lepasnya semua perasaan dari dalam hati ketika kita akan melakukan sesuatu. Gitu, ya, sahabat-sahabat Akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sikap seperti ini, ya, manusia-manusia yang tidak pernah menghiraukan hinaan, ejekan, cercaan dan lain sebagainya di dalam menegakkan agama Allah, di dalam
melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka mereka akan menjadi salah satu manusia yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, salah satunya tahaddasuna fi dilil arsi aminina wan nasu fil hisab. Ada 3 golongan manusia kata Rasul di hari kiamat nanti yang bercakap-cakap di bawah naungan aras, ya. Padahal di saat itu semua manusia berkumpul di sana, ya, di padang mahsyar, di bawah teriknya matahari yang cuma 7 tombak dari atas kepala, sementara hamparan bumi yang terbuat dari perak. Manusia semua berkumpul tertunduk hina untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Tetapi 3 golongan manusia ini kata Rasul, dia justru malah santai, bercakap-cakap, bersenda gurau gitu ya. Ya, 3 golongan itu. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasul, rajulun lam ta'khudhu fil laumatul laim. Mereka yang apabila dikala menegakkan agama Allah, mereka itu pantang mundur, pantang menyerah, mereka tidak pernah menghiraukan hinaan, ejekan, cercaan dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 golongan manusia yang selanjutnya yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan di video besok menjelang buka puasa. Mungkin itu saja yang akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Akan ucapkan selamat selamat berbuka puasa ya, walaupun belum, sedikit lagi. Jangan lupa manfaatkan waktu menjelang berbuka puasa, karena waktu berbuka puasa adalah termasuk saatul ijabah. Sahabat-sahabat akang, kita tidak punya makom ijabah, kita tidak punya tempat di mana tempat itu ketika kita berdoa akan diijabah, tetapi kita punya saatul ijabah. Salah satunya ketika waktu berbuka puasa. Manfaatkan waktu itu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal kita, semua doa kita menjadi doa dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang disampaikan. Sahabat-sahabat akang, tetap semangat di dalam membela mimpi, apalagi sekarang bulan Ramadan harus lebih semangat lagi. Dan juga ingat, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.